Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurisa Anidatama, NIM 198022410004, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran. Kalian tahu nggak sih metode pembelajaran itu seperti apa? Jadi, metode pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman pada melakukan kegiatan. Untuk metode sendiri dapat diartikan sebagai yang pertama, suatu tipe atau desain, yang kedua, suatu deskripsi atau analogi yang digunakan untuk membantu proses visualisasi sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung. Yang ketiga, suatu sistem asumsi, data, serta inferensi yang dipakai untuk menggambarkan secara sistematis suatu objek atau peristiwa. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode problem basic learning. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan problem basic learning itu sendiri? Nah, saya akan menjelaskan pada video kali ini yang pertama, pengertian dari problem basic learning. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, prinsip-prinsip. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan. Dan yang kelima, penerapan dalam pembelajaran. Untuk video yang lebih lanjut, kita simak video selanjutnya. Pertama, pengertian metode problem basic learning. Untuk pengertian problem basic learning, menurut Jodion Siburian tahun 2010, pengajaran berbasis masalah atau problem basic learning merupakan salah satu metode pengajaran yang berasosiasi dengan pengajaran konstekstual. Pengajaran berarti murid dihadapkan pada suatu masalah yang kemudian diselesaikan melalui pemecahan masalah. Dengan melalui pemecahan masalah tersebut, murid belajar berpikir kritis, inovatif, dan mempunyai keterampilan yang lebih mendasar. Yang kedua, tujuan metode problem basic learning. Tujuan metode problem basic learning yang pertama, murid dituntut untuk beradaptasi serta berpartisipasi pada suatu perubahan. Murid harus mempunyai pemikiran yang kreatif dan kritis. 3. Mampu beradaptasi pada data holistik untuk masalah-masalah serta situasi-situasi yang dihadapinya. Yang keempat, mampu berkolaborasi tim yang sukses dan mau bekerja sama. Yang kelima, mampu mengidentifikasi dan mempelajari kelemahan serta kekuatannya. Yang keenam, mampu mempunyai kemampuan komunikasi yang efektif. Yang tujuh, yang terakhir, pemanfaatan sumber-sumber data yang bervariasi serta relevan. Yang ketiga, prinsip-prinsip penerapan pembelajaran problem basic learning. Prinsip-prinsipnya yang pertama, pengajaran berbasis masalah secara khusus melibatkan murid untuk bekerja sama pada masalah, sehingga dibentuk kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang dengan bantuan asisten sebagai pemandu. Yang kedua, analisis serta penyelesaian masalah tersebut menghasilkan data atau hasil perolehan pengetahuan serta keterampilan pemecahan masalah. Yang ketiga, hasil dari proses pemecahan masalah itu adalah pelajar membangun pertanyaan-pertanyaan atau isu pengajaran tentang jenis pengetahuan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Setelah itu, belajar melakukan penelitian pada isu-isu pengajaran yang telah diidentifikasi dengan menggunakan berbagai sumber. Yang keempat, setelah itu, belajar diberikan waktu yang cukup untuk belajar mandiri. Proses ini akan menjadi lengkap bila belajar melaporkan hasil penelitiannya pada pertemuan berikutnya. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan metode problem basic learning. Untuk kelebihan metode problem basic learning, yang pertama, melatih murid untuk mendesain suatu penemuan. Yang kedua, berpikir serta bertindak kreatif. Yang ketiga, murid dapat memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Yang keempat, mengidentifikasi serta mengevaluasi penyelidikan. Yang kelima, menafsirkan serta mengevaluasi hasil pengamatan. Dan yang terakhir, dapat membuat pendidikan lebih relevan dengan kehidupan nyata. Setelah adanya kelebihan, ada juga kekurangan metode problem basic learning. Yang pertama, beberapa pokok bahasan yang sulit, misalnya
Terbatasnya sarana prasarana atau media pengajaran yang dimiliki dapat menyulitkan murid untuk melihat serta mengamati, yang akhirnya murid tidak dapat menyimpulkan konsep yang diajarkan. Yang kedua, membutuhkan alokasi waktu yang lebih panjang. Dan yang ketiga, pengajaran hanya berdasarkan pada masalah saja. 5. Penerapan metode problem-based learning dalam pembelajaran. Penerapannya yang pertama, guru menjelaskan tujuan pengajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, pengajuan fenomena atau mendemonstrasi untuk memunculkan masalah, dan memotivasi murid untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih. Yang kedua, guru membantu murid untuk mendefinisikan serta mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. 3. Guru mendorong murid untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dan melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan serta pemecahan masalah. Yang keempat, guru membantu murid pada perencanaan serta menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Yang kelima, guru membantu murid untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka serta proses-proses yang mereka gunakan. Setelah kalian melihat video di atas, dapat disimpulkan bahwa metode problem-based learning merupakan metode pengajaran inovasi yang dapat memberikan kondisi belajar aktif serta melibatkan murid untuk mempelajari pengetahuan sekaligus memberi keterampilan untuk memecahkan suatu masalah. Metode ini memiliki keunggulan yang salah satunya yaitu pemecahan masalah. Dengan adanya pemecahan masalah, cara yang cukup baik untuk lebih memahami isi pelajaran. Pada pemecahan masalah, murid dituntut untuk berpikir, mencoba berhipotesis, serta memecahkan masalah yang berguna untuk mengajari sesuatu yang lebih baru. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai metode problem-based learning. Semoga dengan materi yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman di luar sana mengenai penjelasan metode problem-based learning itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.